Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Al-ayah. Anakku sekalian, alangkah indahnya malah kita berdoa mudah-mudahan acara PLS kali ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan anakku semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, selalu dijauhkan dari bala Allah, yaitu khususnya bala COVID-19 atau virus COVID-19. Mudah-mudahan anakku sekalian semuanya tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan PLS kali ini. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita dapat nanti benar-benar bisa bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi SMP Negeri 5 wa salimna min corona ya qawi ya matin. Ahfid lana wal muslimin wa salimin Indonesian minal virus COVID-19. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum pelaksanaan dimulai, anak-anak mari kita berdoa lebih dahulu menyerahkan kegiatan ini supaya berjalan dengan baik. Segala pujian, segala hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan, kami percaya kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, materi dapat disampaikan dengan baik, sehingga boleh menjadi berkat bagi anak-anakmu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang dilakukan di SMP 5 ini Tuhan, jadilah mereka yang perhitungkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, anak-anakmu yang ikut terima di SMP 5 ini Tuhan, anak-anak yang punya pengharapan, anak punya masa depan ya Tuhan, sehingga kelak menjadi tulang punggung bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan masa depan anak-anakmu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Engkau tetap bekerja, Engkau tetap menolong ya Tuhan, Engkau tetap memberkati dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 Juli 2020, materi pada PLS hari kedua yaitu tentang COVID-19. Perkenalkan, nama saya Dewi Mu'arifah, nanti yang akan memberikan tentang materi tersebut. COVID-19. Apa sih COVID-19? COVID-19 adalah kependekan dari Coronavirus Disease 2019, yaitu penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh infeksi virus corona. Gejala awalnya yaitu demam, batuk, dahak kental, sesak nafas, anggota tubuh lemas, diare, dan nyeri otot, hampir sama dengan penyakit yang menyertai influenza. Namun COVID-19 ini bisa berakibat fatal, bahkan kematian, jika menyerang orang dengan penyakit tertentu, misalkan penyakit jantung dan penyakit paru-paru, atau orang yang mempunyai imunitas rendah, misalkan lansia dan balita. Penularan dari COVID-19 ini antara lain dengan droplet atau tetesan air ludah penderita COVID-19 dari batuk dan bersinnya. Kemudian kontak fisik seperti menyentuh ataupun berjabat tangan dengan pasien penderita COVID-19. Yang ketiga, menyentuh permukaan atau benda yang terkena virus. Untuk pengobatannya, belum ada obat khusus yang dapat ditemukan untuk mengobati COVID-19 ini. Namun, yang dapat kita lakukan adalah dengan mencegahnya, misalkan dengan mengurangi
demam ataupun mengobati batuknya. Kemudian mandi air hangat untuk meredakan sakit tenggorokan, istirahat yang cukup, memperbanyak asupan cairan, meningkatkan imunitas tubuh, kemudian memakai masker. Dan hal yang penting ini yang harus kita sering lakukan, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir kurang lebih 20 detik. Kemudian melakukan etika batuk yang baik. Misalkan ketika batuk kita harus menutupnya dengan siku ataupun dengan tisu. Kemudian tisunya harus dibuang. Kemudian yang ketiga, jangan menyentuh wajah selama tangan kita masih kotor. Kemudian jaga jarak minimal 1 meter. Dan yang terakhir, tetap berada di rumah kecuali ada hal penting yang harus kita lakukan untuk keluar rumah. Demikian materi COVID-19. Jangan lupa tugas kalian yaitu merangkum dan menuliskan pertanyaan 5 hal tentang COVID-19. Kita akhiri. Semoga kalian tetap sehat dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Dwi Prakoso. Saya di sini sebagai pemateri tentang wawasan Wiyata Mandala. Sebelum memasuki wawasan Wiyata Mandala materinya, saya ingin mengucapkan selamat untuk anak-anakku yang telah berjuang agar bisa masuk ke SMP Negeri 5 Kota Kediri. Perjuangan kalian tidak sia-sia. Sampai akhirnya kalian bisa mengikuti pengenalan lingkungan sekolah, ya. Sekali lagi selamat. Oke, sebelum kita memasuki materi kali ini, silakan kalian cek link di bawah, ada deskripsi di bawah, itu ada deskripsinya. Terus nanti saya cantumkan di atas ini untuk website SMP Negeri 5 Kota Kediri. Di situ nanti ada materi filenya seperti ini nanti, ya. Bisa kalian download. Selain melihat video saya, anak-anak juga bisa membaca, ya, bisa membaca dari rumah. Oke, masuk ke materi wawasan Wiyata Mandala. Apa sih wawasan Wiyata Mandala? Ya, wawasan Wiyata Mandala adalah suatu gagasan yang bersangkutan bahwa fungsi sekolah dan lingkungan sekolah sebagai lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi sekolah berfungsi untuk mendidik, mengajar, dan melatih. Berarti dengan demikian hendaknya jangan dipergunakan kegiatan di luar tujuan sekolah. Oke, bisa kalian baca juga. Terus lanjut, kita hal-hal yang harus dipelajari untuk memahami wawasan Wiyata Mandala. Antara lain ada 6 di situ disebutkan. Saya jelaskan satu persatu. Sekolah sebagai Wiyata Mandala. Secara etimologi, wawasan Wiyata Mandala itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya wawasan artinya cara pandang, sedangkan Wiyata Mandala sebagai lingkungan pendidikan, ya. Jadi pengertiannya wawasan Wiyata Mandala adalah sekolah lingkungan pendidikan. Sekolah sebagai Wiyata Mandala harus dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Di luar itu tidak boleh. Oke, yang kedua, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah. Nah, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang penuh untuk menyelenggarakan sumber pendidikan dalam lingkungan sekolah berdasarkan Pancasila dengan tujuan 1. Meningkatkan ketakwaan kalian, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, memperkuat kepribadian, serta mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Yang selanjutnya, nomor 3, hubungan antara guru dan wali murid atau orang tua murid. Hubungan antara guru dan orang tua murid harus terjalin secara baik, karena hubungan baik dapat membantu mempermudah menyelesaikan masalah, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Hubungan orang tua murid dan guru terwujud dalam persatuan orang tua murid dan guru. Di SMP Negeri 5 juga sudah ada namanya Pagos. Tiap per kelas itu ada Pagosnya masing-masing.
Di situ digunakan untuk berkomunikasi antara wali kelas dengan wali murid. Jadi wali murid atau orang tua kalian juga bisa mengecek, anak saya sekarang di sekolah perkembangannya bagaimana, bisa konsultasi dengan wali kelas. Jadi apapun kegiatan bisa dikonsultasikan dengan wali kelas, kesiswaan, dan banyak guru di sini juga akan membantu. Yang keempat, guru sebagai figur panutan. Peran guru di dalam sekolah maupun di luar sekolah senantiasa menjunjung tinggi dan martabat citra guru sebagai manusia yang harus dapat digugu dan ditiru. Tanggung jawabnya sangatlah berat, akan tapi berusaha menjadi figur bagi anak didiknya dalam berperilaku, bertutur kata baik dan dalam masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Jadi tanggung jawab guru itu sangat berat sebenarnya. Tidak hanya mengajar, tapi harus juga memberikan contoh yang baik kepada kalian anak-anak, kepada wali murid, kepada masyarakat lingkungan di sekitar sekolah SMP Negeri 5 ini. Hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah memiliki fungsi untuk tepat mengajar, mendidik, dan melatih. Demikian pentingnya fungsi sekolah, maka masyarakat berharap kepada sekolah untuk dapat melaksanakan fungsi itu sebaik-baiknya, sebagaimana harapan yang diinginkan masyarakat itu. Yang keenam, peran siswa. Ini yang terakhir. Siswa memiliki peran yang sangat besar dalam memantapkan fungsi sekolah sebagai biota mandala sekolah. Siswa tidak lagi sebagai objek pendidikan yang pasif, berarti kalian harus aktif. Ya, harus berperan aktif dalam proses belajar mengajar, dalam kegiatan-kegiatan lain untuk tujuan pendidikan. Jadi peran aktif siswa merupakan sambungan yang sangat besar atau sumbangan yang sangat besar dalam rangka mewujudkan fungsi sekolah sebagai biota mandala. Wawasan biota mandala setidaknya ruang lingkupnya seperti itu. Ya. Setelah materi ini selesai, jangan lupa untuk tugas kalian, ya, tetap ada tugas di rumah agar semangat belajar kalian lebih tinggi lagi. Ingat, tugas yang pertama adalah silakan kalian merangkum kegiatan wawasan biota mandala hari ini. Kalian bisa rangkum, kalian bisa ulangi video ini dan membaca link tadi yang sudah saya sampaikan. Dan yang kedua, silahkan membuat pertanyaan jumlah 5, ya, nanti bisa dimasukkan di link tersebut juga. Dan ingat, bagi Bapak Ibu orang tua, silahkan memfoto putra putrinya yang berada di rumah yang sedang menonton video ini dan mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Oke, semangat. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam saya berbicara, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.